Aksi tarik-menarik sepeda motor antara pengemudi ojol dengan petugas Sudin Perhubungan terjadi di Blok A, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berdalih hanya sekedar minum kopi di pinggir jalan, pengemudi ojol yang naik pitam terus berusaha mempertahankan sepeda motor miliknya dari sasaran razia. Meski usahanya berhasil, namun petugas tetap mengangkut paksa sejumlah motor lain yang ditinggalkan pemiliknya karena parkir di atas trotoar dan bahu jalan. Sementara di kawasan Atrium Senen, sejumlah pengemudi ojol yang panik langsung berlarian menyelamatkan sepeda motor mereka yang parkir di seberang jalan persis jalur busway. Lagi-lagi petugas memberikan toleransi kepada pemilik yang langsung memindahkan kendaraan tersebut. Untuk solusinya tetap kita himbau untuk pengendara roda 2 untuk parkir bagaimana mestinya yang sudah resmi. Jangan selalu kucing-kucingan dengan anggota, tarik-tarikan. Sepanjang pelanggar itu memahami akan kesalahannya, tetap kita ada toleransi untuk memindahkan kendaraan itu. Kendati pada razia kali ini masih diberikan toleransi, namun petugas mengancam akan menindak tegas para pelanggar yang masih nekat parkir sembarangan. Petugas mengimbau kepada para pemilik kendaraan agar lebih meningkatkan kesadaran untuk menjaga wajah ibu kota agar tetap cantik, bersih, dan nyaman. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang petugas PPSU berinisial Z menganiaya wanita di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Diduga penganiayaan tersebut dipicu akibat cemburu. Dalam video yang viral di media sosial memperlihatkan oknum petugas PPSU menganiaya hingga menabrakkan sepeda motor ke arah wanita. Diketahui pelaku merupakan petugas PPSU di Kelurahan Rawa Barat dan korban merupakan rekan seprofesi yang juga petugas PPSU di Kelurahan Bangka. Menanggapi peristiwa tersebut, Pemprov DKI langsung memberikan sanksi tegas berupa pemecatan terhadap Z. Tidak boleh ada di lingkungan Pemprov, di organisasi atau dimanapun ya. Di Jakarta tentunya ini kegiatan kekerasan yang tidak dapat ditolerir. Dan juga DPP APP sudah diminta juga untuk melakukan bantuan, dukungan, pelindungan, bantuan juga kesehatan psikologis bagi si korban, si perempuan dari satu kelurahan lain, Kelurahan Bangka, dan juga diminta untuk segera melaporkan kepada pihak berwajib ya. Selain memecat pelaku, Wakil Gubernur juga meminta kepolisian untuk menindaklanjuti tindak kekerasan tersebut agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kekerasan dalam bentuk apapun tentu tidak bisa dibenarkan. Apalagi jika ada seseorang melakukan kekerasan hanya karena alasan cemburu. Gue setuju, pelaku kekerasan harus diberikan sanksi tegas. Pelaku kekerasan harus diberikan efek jerah. Gak ada ruang bagi pelaku kekerasan. Oke, sekarang kita ke kasus pencurian. Akhir-akhir ini, kasus pencurian semakin marak. Yang terbaru, Polres Klaten menangkap komplotan pencuri spesialis spare part alat berat. Selain itu, gue juga mau mengapresiasi Polda Sulawesi Tenggara yang berhasil menangkap bandar sabu lintas provinsi. Ini gue kasih lihat tayangannya. Inilah video detik-detik penangkapan tersangka pencuri spesialis alat berat yang diamankan petugas Reskrim Polres Klaten, Jawa Tengah. Kok mana, Pok? Kok? Febri mana, Febri? Febri kamu kan? Denny. Salah orang, Pak. Ini Ruli, Pak. Bob. Andi.
Tersangka ditangkap setelah bersembunyi di sebuah hotel di Jakarta. Bersama rekan-rekannya saat ditangkap, pelaku tak sempat melakukan perlawanan. Andi ya? Ya, sini, ikut nih. Andi mana? Oh, ini. Febri mana, Di? Oh, ya. Bersama 6 rekannya, tersangka adalah kawanan pencuri spesialis mesin alat berat di wilayah persawahan Desa Jambu Kulon, Klaten, Jawa Tengah. Febri mana? Febri mana? Febri di mana? Febri Di mana? Kamu tahu kok? Di Jawa. Kamu tahu kan? Kamu tahu rumahnya. Kamu tahu permasalahannya? Klaten tahu toh? Klaten tahu toh? Siapa saya di sini siapa? Siapa saya? Temenmu ya ikut. Yang ada siapa ikut? Yang ada siapa yang di sini ada? Febri? Cuma kamu? Oh ya. Cuma kamu? Saat ini 4 tersangka sudah diamankan pihak kepolisian dan 2 diantaranya masih buron. Para tersangka berkeliling mencari target eksavator, kemudian setelah menemukan target, para pelaku menggunakan sarana berupa kunci, ring pas dengan beberapa macam ukuran untuk melepas satu set final drive eksavator Komitsu PC200 yang berada di roda eksavator, sedangkan satu unit CPU eksavator Komitsu PC200 dan satu unit CPU eksavator Komitsu PC200 yang berada di ruang operator eksavator dilepas dengan cara memotong kabel konektornya. Setelah berhasil mengambil barang-barang, kemudian para pelaku menjual barang curiannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Tim Ditres Narkoba Polda Sulawesi Tenggara menggerebek sejumlah mahasiswa yang diduga tengah berpesta sabu di kawasan Pundambea, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari hasil penggerebekan, petugas mengamankan barang bukti 5,2 kg sabu yang disimpan dalam kemasan teh Cina, 16 butir pil ekstasi, dan 1 gram ganja kering, serta timbangan digital dan alat hisap sabu. Kedua mahasiswa, GS dan FJ, diduga merupakan bandar sabu di wilayah Sulawesi Tenggara dan lintas provinsi. Dari keterangan pelaku, barang haram tersebut diperoleh dari salah seorang bandar yang berasal dari Jawa Timur. Mereka mendapat upah 100 juta rupiah. Kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polda Sulawesi Tenggara untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Yang pertama didapatkan adalah saudara GS, umur 20 tahun, pekerjaan menurut pengakuan yang bersangkutan itu mahasiswa. Dari tersangka GS ini kemudian dikembangkan, maka didapatlah tersangka kedua atas nama FZ, umur 21 tahun, menurut pengakuannya juga sebagai mahasiswa. Kedua pelaku dijerat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau pidana mati. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari Erdasta. Mohon bantuannya Pak terkait peredaran narkoba di wilayah Cempaka Putih Barat. Mohon upaya pemberantasan narkoba di daerah tersebut. Laporan selanjutnya dari Eddean. Pak Polisi, banyak modus penipuan yang berujung perampasan dan pemalakan di daerah Jalan Letjen Sarbini Marga Jaya Bekasi. Tolong segera diproses, Pak. Laporan selanjutnya dari Ed Rustandi. Lapor Pak Polisi, di wilayah Citerebak Bogor sering kehilangan motor. Mohon patrolinya. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran.